Mulai tak? Ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min kulli shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mawludin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Niki nopo guna rezeki. Mugi-mugi barokah. Amin. Dengan turunnya hujan di sore hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mulai dengan adanya hujan ini rahmati Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya untuk rahmati Gusti Allah berupa sehat awake, sehat rezekine, lancar usahane, serta anak turun dadosaken anak yang soleh solehah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang berkumpul di tempat ini tidak lain yaitu turut serta menghadiri undangan dari keluarga besar Bapak Rusdi dengan lahirnya seorang anak bernama Regina. Masya Allah. Moga didoakan mugi-mugi solehah. Amin. Dadosaken anak yang sakit membanggakan kedua orang tuanya serta bisa mendoakan kedua orang tuanya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita, monggo jangan sampai kita terlepas untuk selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Dengan senang sholawat mau buatan Bu? Senang ya. Insyaallah, alhamdulillah. Sedinten ping Bu. Saelinge Ustaz iki. Lek eling yo maca mboten eling nggih. Mboten maca nggih. Monggo sareng-sareng maca mau sholawat nggih. Saged sholawat nariya Bu. Saged nggih. Sing bau wonten nggih. Mugi. Oh, masih bisa saja. Bagus. Ayo sama-sama membaca sholawat nariya. Dengan kita bersolawat, insya Allah mendapat syafaat di Kanjeng Nabi. Insya Allah. Pun kalau cerita ini,
Suatu ketika niki cerita dugi kitab Duratun Nasihi dan Sahih. Suatu ketika di akhirat, ya, ketika umat manusia dibangkitkan, ada seorang umat Nabi Muhammad niki diseret nang neraka, bengok diseret nang neraka. Bengok napa? Nyelui namine Kanjeng Nabi, ya Rasulullah diseret nang neraka. Ketinggal Nabi Adam niku krungu ketinggal Nabi Adam lho, iku lak umate Muhammad lho, iku lak umate Nabi Muhammad diseret nang neraka. Akhirnya Nabi Adam napa lapor dumateng Kanjeng Nabi, ya Muhammad, iku ana umatmu diseret mlebu neraka. Coba deloken kena apa kesalahane apa. Akhirnya Nabi Muhammad kekekal tangi delok umat sing diseret kali malaikat niku wau. Akhirnya malaikat disetop kali Nabi Muhammad. Malaikat mandek dhisik. Aku kepengin nakoni umatku iki sing diseret mlebu neraka. Apa arek iki kok diseret mlebu neraka? Napa sanjangi malaikat? Ya Rasulullah, tiang niki ngono pas ditimbang, timbangane ku jeglek akeh sing nang kesalahane, jeglek akeh sing nang keburukane, gak ono apike blas waktu ditimbang. Akhirnya Nabi Muhammad sanjang balik no menenang timbangan, aku kepin delok timbangane sing bener sing di. Akhirnya dibalik no menenang timbangan, didelok kali Nabi Muhammad, timbangannya jeglek sik tetep nang keburukan. Akhirnya nopo? Di dalam kitab ini Nabi Muhammad ngambil secari kertas dalam saku bajunya, ditulis kali Nabi Muhammad, ditekek nang timbangan kebaikan. Nopo moro-moro jeglek nang timbangan kebaikan. Hanya kertas, sepucuk kertas ditekek mawon sudah bisa dadosaken timbangannya menjadi berat di dalam kebaikan. Si fulan niku wau umat Nabi Muhammad sing bengok-bengok diseret nang neraka niku heran. Jenengan sinten? Sanjang kali Kanjeng Nabi. Ya. Aku ini Muhammad Rasulullah. Saya ini Muhammad Rasulullah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Bertanyalah si fulan ini, ya Rasulullah, apa yang engkau letakkan di atas timbanganku sehingga timbanganku berat di dalam kebaikan? Napa sanjangi Rasulullah ini sing apik ini? Sanjangi Rasulullah itu di dalam kertas tertulis amalan-amalanmu ketika hidup di dunia, kamu bersolawat kepadaku walaupun hanya sekali. Saya letakkan dan saya simpan solawatmu selama hidupmu di dunia walaupun hanya sekali. Aku letakkan di timbangan, akhirnya menjadi apa? Beratnya timbangan dalam kebaikan. Muhammad. Loh, niki lho. Hebate wong sing seneng sholat. Monggo sareng-sareng tetep kita harus bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Salate kula panjenengan, maca Qur'ane kula panjenengan, posone kula panjenengan, posonya kita, salatnya kita, baca Qur'annya kita belum tentu bisa memberikan syafaat. Apa meneh gaya-gaya ni salatnya Mas Dewi ya. Ya. Wonten 5 menit salatnya? Enggak nyampe. Kono jangan diandalkan, jangan berat timbangan ya.
Paling cepat pirang menit. 2 menit iki wis syukur alhamdulillah ya. Bat sat. Assalamualaikum mari penting ya buat nanti wiridan deh. Dan inilah kehebatan sholawat di awak dewi mangki bukan hanya ketika wong ahli sholawat dapat syafaat Kanjeng Nabi, tetapi wong ahli sholawat mende ketika di alam kubur, bahkan ketika sakaratul maut didampingi oleh syafaat Kanjeng Nabi. Digampangno ngucapno kalimat la ilaha illallah husnul khotimah. Iki enake wong ahli sholawat. Kula nekani wong sakaratul maut tiang kali ahli sholawat ya. Dan setiap harinya bersolawat kepada Kanjeng Nabi, saya ditunjukkan oleh Allah. Hak wallahi saya, 2 orang ini meninggal di hadapan saya. Apa yang terjadi? Lisane wong ahli sholawat niki digampang nyebut kalimat apa? Allah, Allah, Allah. Loh itu. Gak la ilaha illallah, tapi nyebut pangeran nih. Allah, Allah. Man kana fi akhir hayati biqoli la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapno kalimat Allah, dakhalal jannah, langsung mlebu swarga. Enak napa mboten? Enak napa mboten? Ini jamnya waktu ini kagum sholawat, masya Allah rugi. Ada kesempatan sholawat gak tuku, you know what? Ada sholawat beli, ada nggak ada ya. Gampang. Sing nomor kali monggo sareng-sareng sama-sama kita ini bersyukur kepada Allah. Nikmati hidup kita dengan cara bersyukur. Sampai syukuri segala bentuk gerak-gerik nikmati Gusti Allah dan kula panjenengan syukuri, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun keadaan tidak menyenangkan, contohnya bapak nih wong ya jual beli mobil ya, wis janji-janji sampai tiang ya untuk nggone kasih sudah ditunggu ya. Tetap harus kita mengucapkan alhamdulillah. Ada apa di balik ini? Dalam keadaan yang tidak baik sekalipun kita harus berucap alhamdulillah. Nopo Ustaz kok ngucapno alhamdulillah nggih polai awak dhewe iki cara wayang niku awak dhewe niku apa wayange cara dalang niku Gusti Allah. Sampeyan tinggal iki wonten dalang, ada seorang dalang terus main wayang itu tuh dikeplek-keplek no, ditutuk-tutuk no, ngeten kira-kira wayangi protes no mboten? Enggak. Di dalang ora kabeh aku. Wonten no mboten? Diprotes kali, tapi besok lagi main lagi ya dikeplek-keplek no meneh. Wayangi nggih no mboten? Tapi iku sing dikeplek-keplek no dalang niku sing sering digawe kali dalang. Seneng dalang kali wayang niki coba kalau wayang iki gak seru nggih no mboten? Sama dengan manusia. Duh, sampai yang diuji sama Allah ya. Allah niki dalange sak dunya yang menggerakkan diri kita. Alam semesta ini Allah. Duh, sampean dikei ujian Allah, jatuh ekonomi sampean. Jangan protes mboten. Protes mboten. Kalau saiki mboten. Ini kok ya Allah kok bangkrut ini ya Allah ya. Ya tetap kita harus
istiqomah jauh nang Gusti Allah. Duh, diuji kali Allah kok sik gelem salat, diuji kali Allah kok gelem wirid zikir, diuji kali Allah kok gelem maca Quran, diuji kali Allah kok sik sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Apa kata Allah nanti? Hei malaikat, wong sing koyo ini gak usah mbok hisab, gak usah mbok tanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka, gak usah. Oleh apa? Wis cukup sabare ndadekno Allah seneng kali hambane. Itu enak wong sabar. Innallaha ma'as sabirin. Iku jelas. Wis nase Gusti Allah. Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo selalu bersyukur pada Allah. Sampai keadaan kita tidak mengenakan dalam diri kita pun kita harus bersyukur. Apa meneh nikmati Gusti Allah kadang lali, gitu mboten? Sampean jual beli mobil meneh, ya. Ayu siji loro kadang lali, alhamdulillah, gitu mboten? Wes syukur-syukur payu lho kok mati. Nah, syukur-syukur nomor payu. Dikai nikmat jabatan, dikai nikmat sugih, dikai nikmat kekayaan, kadang yo sik lali nang Gusti Allah. Laline napa? Lali ambek hambane. Dikira ibadah iku mek salat tok, dikira ibadah iku mek wirid tok, dikira ibadah niku mek maca Quran tok. Lali bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, itu diniatkan karena Allah. Segala kebaikan diniatkan karena Allah, itulah yang dinamakan ibadah. Paham ini? Terus di mana ibadah orang kaya? Bukan hanya sholat, wirid, zikir, maca Quran. Ibadah wong sugih yo ngekei yo sedekah, yo apa? Membantu sesama, ngekei fakir miskin, janda-janda dikei. Itulah ibadahnya orang ketika diberi kekayaan. Ustaz, apa nunggu kaya si awak dewi iku sedekah? Boten. Nanti sugih sama enggak sugih ya. Sedekah lagi. Bu. Dalam. Kok wis rumuk iki, kaya luwih kok nanti. Jadi sedekah tidak harus menunggu kita kaya, tetapi di mana ada rezeki kita sisihkan untuk apa? Untuk kita nafkahkan, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk saudara kita, untuk tetangga kita yang kekurangan, untuk apa? Fakir miskin. Inilah nikmatnya hidup nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk apa? Kelahiran anak niku juga harus kita syukuri. Bentuknya apa Ustaz? Nyukuri, tasyakur, bersyukur kepada Allah dengan kita nopo mengadakan akikah. Niki bentuk syukuri nang Gusti Allah. Sampai akikah ngeten niki bentuk syukuri nang Gusti Allah, diparingi amanat yaitu seorang anak. Pertama kali kita mengajarkan anak dengan
Sampai ngajari anak sampean yang apa Bu? Pertama kali ngomong Ibu. Bu. Ya. Apa mama? Mama. Nggih, papa nggih. Nggih ngoten. Mama, papa, ayah, bapak nggih. Padahal apa dawuh Kanjeng Nabi? Pertama kali anak ketika belajar bicara kita harusnya nopo mengajarkan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertama kali anak lahir di dunia sesuai dawuh Kanjeng Nabi, perdengarkan di diri anak tersebut melalui telinganya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itulah yang disunahkan sampai sekarang, bukan hanya kalimat la ilaha illallah, tetapi kita mengadani seorang anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bapak ising tampil itu sampai kalimat terakhir kita adani. Inilah yang masuk pendidikan seorang anak. Kepingin anak soleh, ya napa Ustaz, anakku kayak ini kok gak nurut, gede-gede gak nurut. Niki pendidikan bukan hanya kita, kewajiban orang tua bukan hanya sampai di akeko. Kullu mauludin rohinatun bi akikoti, setiap anak yang lahir itu di akekoi. Wa yukhlaqu wa yusamma, dipotong rambutnya lalu dikasih nama. Iku pun sunai ngoten. Apa berhenti di situ Ustaz? Boten. Pendidikan seorang anak sangat penting sampean. Masih anak sampean jenenge soleh, lek gak sampean sekolah no, lek gak sampean ngaji no, tidak sampean titipkan TPQ, tidak sampean ajari sholat, tidak sampean ajari baca Quran, kira-kira iso gak anak ini menjadi anak yang soleh? Jenenge soleh, jenenge soleh. Tapi kok gak diajari ngaji, tidak akan pernah anak itu bisa mengucapkan kalimat Rabbighfirli waliwalidayya warham kama rabbayani shaghira. Masyaallah. Nopo sanjangi Kanjeng Nabi, tidak mataku adama ingkota amalu ilam kelas sodakotin jariyatin au ilmin mintafa'ubi awaladin soleh. Setiap anak Adam ini meninggal dunia hanya 3 perkara yang akan mendampingi dia sampai di alam kuburnya. Apa itu? Salah satunya yaitu waladun soleh, ya do'ulah, mendoakan anak sing soleh, mendoakan orang tua nih, matehani wong tua nih, iki sing menjadi diarep wong tua nang alam kubur. Nangis sampean lek gak duwe anak soleh, wong tua nih mati, bapak mati, anak nopo foya-foya rebutan wanita wonten mboten kata yang ini mboten sama wis rebutan warisan omah kedue sapa, mobil bapak kuwi kedue sapa, tanah sing kana kedue sapa. Lali bapake nang kubur lek ditakoni man rabbuka wa man nabiyuka gak jawab pulang. Lali. Anak sing saleh ya napa, Bu? Anak sing saleh ngerti kewajibane kirim donga nang wong tuwa. Khususon ila ruhi abi bapak nopo kita namanya apa? Oh, Rusli Al-Fatihah. Jadi
Nyampe enggak usah nyampe dungane anak sing soleh nang wong sing mati khusus wong tuane nyampe tenang wong tuane nang alam kubur iku enake wong anak sing soleh. Nangis sampe anak gak duwe anak sing soleh. Oma ditinggali, usaha ditinggali, tapi anaknya gak ono sing ngerti nang wong tuane Masya Allah. Ojo matine wong tuwa, lorone wong tuwa, anak wis gak gelem ngramut. Nangis nang ngoten kira-kira. Nangis sampean. Orepe awak dhewe anak wis bentak-bentak wong tuwa Masya Allah. Ate ono anak bentak wong tuwa, anak wani wong tuwa, iki sampe ngomong ojo sampai mengharapkan hidupnya di dunia ini bahagia. Kalau ada anak berani sama orang tua, kalau ada anak membentak orang tua, kalau ada anak mukul orang tua, apalagi berani sama orang tua, jangan berharap sekalipun hidup di dunianya bahagia. Kenapa Ustaz? Polai ridho mau biridho, walidain wasufnum mau bisufil walidain. Ridhonya Gusti Allah itu di dalam ridhonya orang tua, dan marahnya Allah itu terletak pada marahnya orang tua. Membentuk karakter seorang anak yang soleh-solehan butuh proses, butuh waktu, butuh pengorbanan. Sejak kecil ajarkan anakmu kalimat tauhid, sejak kecil anakmu ajarkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, sejak kecil anakmu ajarkan untuk membaca Al-Qur'an. Proses. Gak bisa jadi anak soleh moro-moro, jadi gak bisa. Proses. Ayo nak, kene nak, sing ibu iso ngaji ngaji, ayo nak ngaji nak. Alif ba ta, alif fathah a, ba fathah ta fathah a, ba ta. Proses sedikit demi sedikit. Sejak kecil diajarkan pendidikan agama, nopo sanjangi orang-orang Arab pada syairnya loh. Al-ilmu fis-sighari kan naksi 'alal hajar. Ilmu pembelajaran di waktu kecil yang diajarkan kepada seorang anak itu kan naksi 'alal hajari, seperti ukiran di atas batu. Sampai ngukir nang batu kena panas, kena hujan, kira-kira ukiran lontor nang mboten? Lontor nang mboten? Mengukir. Itulah pendidikan kita kepada anak-anak kita. Sejak kecil sampai aja no, ayo nak mau tidur, doa sebelum tidur. Napa cuma ibu? Apa bu? Bismika Allahumma wa bismika. Ayo nak anak itu turu diajari. Ayo nak doa setelah bangun tidur. Apa doanya bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ayo nak nang kuburane mbahmu enake. Ayo nak nang kuburane mbahmu, nang wong tuane ibu iki. Ayo Rono, diajari anak berangkat ke makam orang tua kita. Kita ajari, kita tunjukkan iki lho kuburan mbahku, iki mbahku, iki mbati. Dungakno, ayo didungakno. Al-Fatihah diajari. Dungo, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma.
Sofi, Allahumma fillah warhamhu wa'afi, Allahumma fillah warhamha wa'afi wa'afu anha. Loh, kaya ngeten iki sejak kecil digawa nang masjid, sejak kecil dituntut nang musala, sejak kecil dituntut kaya apa cara ndonga gawe wong sing mati suwi-suwi. Nanti kalau sudah besar seorang anak tidak usah diajari lagi. Karena apa? Ukiran di atas batu sudah terekam di otaknya tanpa harus kita ajari. Gimana betul? Gimana betul? Baru percaya pulau tes. Ayo doa sebelum makan, apa bu? Apa bu? Langsung nyanda. Gimana betul? Sampai Allah barik lana ini masih kayak belajar iman kau iya pasti suwi kecil yang piye dia diajari Allah barik. Kenapa sih eling sampai tua polai sejak kecil diajarkan di dalam diri kita, setiap hari kita selalu mengucapkan itu sampai tua kita tetap ingat apa yang sudah diajarkan oleh orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, ayo, mumpung ada kesempatan kita hidup bukan begitu lama hidup kita, tidak umur 60, 65, 70, itu masih 60, 65, saya ket, mudah bener Pak. 48 saya ket 2 tahun udah tahun. Coba, pernah nggak kita bayangkan begitu dekat kematian kita, pernah tidak? Pernah. Nah, kita lihat anak kita, ketika kita bayangkan begitu dekat kematian kita, kita lihat anak kita lihat cucu kita, sudahkah bekal agama yang kita tinggalkan kepada mereka? Sampai lihat di situ. Kalau belum, cepat-cepat ayo antarkan dia di pondok pesantren, pondokkan dia. Paksa dia untuk ngaji, paksa dia untuk sholat. Ayo nak sholat subuh nak tangeno. Jangan biarkan. Sakno Pak, ibu mambungi mulai bengi Pak anaknya Pak. Darno Pak lo. Nangis sampai nang lampu pun ini. Sakno Pak mambungi nanti buka mulai sampai jam 2. Nama lu kopi Pak lo. Jadi paksa anak untuk sholat. Ayo nak sholat. Bukan hanya menyuruh anak untuk sholat, tetapi bapak ibu mencontohkan juga jamaah di rumah. Inilah membentuk karakter anak-anak yang soleh. Bukan hanya menyuruh, tapi beri contoh anak dalam mengaji, beri contoh di dalam keluarga. Al-baitu baiti jannah, di rumah kusur daku bapak cukup Quran moco. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'iha illa qabidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu raja wa husabil jibal basa fakana aba'am mumbasa. Bojone melok cukup Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anake delok ae masuk gawe ngaji delok apa sing diwaca bapak iki. Itulah pendidikan. Mending mulai anak diajari. Itulah pendidikan agama. Monggo jangan sampai kita terlena dalam membekali anak kita. Mumpung masih ada waktu hidup kita, kematian ini hanya sejengkal dengan kehidupan kita. Tidak ada orang yang tahu menit urip mau mati. Gitu benar? Ada yang tahu besok masih hidup? Wonten. Bahkan pulau kiamat ya benar ngetos menisi urip mau mati. Inilah kesempatan hidup kita hanya sekali. Dunia hanya sementara, akhirat
selamanya. Apa sing ditoleki nang dunya? Hanya bekal untuk akhirat. Kita cari di dunia ini bukan sekedar kekayaan menumpuk harta, bukan, tetapi harta untuk bekal akhirat, ibadah untuk bekal akhirat, sholat kita untuk bekal kita di akhirat, sholawat kita di dunia ini untuk kita bawa nanti ketika di akhirat. Mungkin-mungkin pulau banyak sedaya niki dan dosakan amal soleh awak dhewe, sholawat awak dhewe ditampi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah alhamdulillah ya rabbal alamin. La syukur ya Allah wa lakal hamdu ala ma qadaita. Nastaghfiruka wa natubu ilaika Allahumma khatimna bi husnil khatimah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Kita berdoa binuri syamsika wa qamaita abadan abadan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malikul Qudus Salamul Mu'min Al-Aziz Jabbar Takabbir الخالق البارئ المصور الغفار القهار وهاب الرزاق الفتاح العليم. يا الله يا فتاح افتح لنا ابواب الرحمه، ابواب النعمه، ابواب البركه، ابواب القوه، ابواب المغفرة وابواب الجنه وابواب الرزق حلالا طيبا نافعا مباركا فيه. يا الله يا رزاق وارزقنا رزقا حلالا طيبا نافعا. اغفر ذنوبنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله وذنوب والدينا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جداتنا وذنوب أساتذتنا وذنوب إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا من أهل العلم، من أهل الخير، من أهل العبادة، من أهل الصلاة، من أهل الزكاة، من أهل الصدقة، من أهل القرآن، من أهل حفظ القرآن، من أهل قراءة القرآن، من أهل تفسير القرآن، من أهل علم القرآن، من أهل الجنة. آمين. ويكون أولادنا من ولد صالح يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sampai juga kita di ujung acara ini. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, serta yang ingin akikoh baik anak ataupun orang tuanya monggo saged. Wong tua ini sedih akikoh bisa saged, wong tua pun meninggal bisa akikoh saged. Monggo mawon saged akikoh bisa melalui akikoh kami yaitu Al-Kautsar Surabaya. Monggo. Di zaman ini gak ada HP bukan denganmu, gak ada nih. Sampai HP dan YouTube pulau mati niki dimasukkan di YouTube kita Indonesia. YouTube sampean tulis dan YouTube Riza nama pulau Riza spasi Manisi. Riza Manisi. Buatan ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.